Keputusan penundaan penutupan TPA Suwung Denpasar ternyata tidak mampu meredam gejolak permasalahan sampah di Bali. Ratusan truk sampah yang merupakan anggota Forum Swakelola Sampah Bali atau FSSB turun ke jalan menggelar aksi demo dengan memarkir armada berisi tumpukan sampah berbau busuk di depan kantor Gubernur Bali. Para pendemo bahkan memarkir truk sampah di dua jalur arah berlawanan hingga menutup akses jalan di depan kantor Gubernur Bali. Secara umum, massa menuntut adanya kepastian solusi terkait penanganan sampah dari pemerintah. Massa juga mempertanyakan kepastian mengenai penutupan secara permanen operasional TPA Suwung. Jika belum ada solusi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang konon memakan waktu 2 tahun, massa meminta TPA Suwung tetap beroperasi secara normal. Tuntutan lain yang disuarakan para pendemo diantaranya perbaikan akses jalan di TPA yang rusak parah serta pengaturan keluar masuk armada sampah ke TPA secara tertib. Jika tuntutan tersebut tidak menemui solusi dari pihak pemerintah, massa akan kembali melakukan aksi demo damai ke kantor gubernur dan kantor DPR di Bali dengan membawa truk penuh sampah. Kami berharap apa yang menjadi penggunaan ini benar-benar dikaji secara matang. Kami ingin dilibatkan, kami ingin diajak duduk bersama. Jangan hanya meeting-meeting di atas meja dan mengeluarkan keputusan yang ujung-ujungnya hanya membuat masalah baru, membuat kebingungan baru. Tolong dicegah. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali, Imade Rentin yang langsung menemui massa mengatakan sejalan dengan surat Menteri Lingkungan Hidup per tanggal 18 Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup memberikan relaksasi untuk TPA Suwung. Hal ini lantaran melihat beberapa kondisi di lapangan, terutama jelang kondisi akhir tahun, termasuk antisipasi cuaca ekstrim. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah memberikan perpanjangan masa benah sampai 28 Februari 2026. Diakui masih banyak item yang harus dibenahi dan hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah seperti perbaikan instalasi pengelolaan air limbah yang telah dianggarkan senilai 5,7 miliar rupiah, tetapi penyedia tiba-tiba mengundurkan diri. Tetapi melihat beberapa kondisi di lapangan, terutama menjelang kondisi akhir tahun, ada Natal, Tahun Baru, termasuk antisipasi cuaca ekstrim, Pak Menteri tentu bijak melihat kondisi kita di Bali. Pemerintah daerah, provinsi, kota Denpasar, dan Kabupaten Badung diberikan perpanjangan masa benah sampai dengan 28 Februari 2026. Aksi demo berlangsung tertib dan Pemprov Bali menjanjikan kembali menggelar forum diskusi terbuka pada Senin 29 Desember 2025 mendatang di kantor DLHK Provinsi Bali. Laporan Alet Sidi Denpasar, Garuda TV. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, beragam isu kembali menggoyang kepariwisataan Bali. Yang paling ramai dibahas di media sosial, tentu saja perbandingan jumlah penerbangan menuju Chiang Mai, Thailand, yang dianggap lebih ramai dibandingkan penerbangan ke Pulau Dewata, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sementara isu banjir, kemacetan, sampah hingga cuaca buruk terus menjadi ancaman. Di tengah berbagai isu pariwisata yang berkembang belakangan, para pelaku pariwisata nyatanya masih optimis tingkat okupansi atau hunian hotel pada libur Natal dan Tahun Baru masih berada di level yang baik. Khususnya di kawasan Nusa Dua yang merupakan kawasan resort eksklusif di Bali, rata-rata okupansi sudah menyentuh angka 80% dengan didominasi pemesanan kamar hotel dari wisatawan mancanegara. Dengan waktu yang masih tersisa, pengelola kawasan Nusa Dua optimis target 83% masih dapat tercapai. Khusus wisatawan domestik cenderung merencanakan perjalanan secara mendadak serta melakukan pemesanan kamar beberapa hari jelang menginap. Optimisme yang sama juga disuarakan pengelola akomodasi wisata di luar Nusa Dua. Mereka mengungkapkan, meski saat libur Nataru harga akomodasi wisata mengalami kenaikan, wisatawan biasanya justru lebih mengutamakan kenyamanan dan pengalaman menginap terbaik saat menikmati periode libur panjang bersama keluarga. Jadi untuk okupansi di Nusa Dua, sebenarnya sampai saat ini kami masih senang dengan tingkat hunian hotel. Kenapa? Karena banyak isu terkait dengan pariwisata di Bali, khususnya tentang banjir, kemudian kemacetan, dan terakhir adalah sampah. Tetapi kunjungan wisatawan yang datang menurut kami masih cukup tinggi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa okupansi terus progres.
naik terus ya. Dan tren booking adalah last minute booking atau seminggu sebelumnya baru naik gitu ya. Nah, sebagai contoh, tahun lalu tanggal tadi malam itu baru 45%. Tapi endingnya itu bisa di atas 80%. Pelaku pariwisata di Bali mengakui bahwa berbagai isu pariwisata yang berkembang belakangan seolah menjadi tantangan tersendiri dalam mendatangkan lebih banyak turis ke Pulau Dewata. Faktor cuaca dinilai cukup berpengaruh karena dapat mempengaruhi pertimbangan wisatawan, khususnya mancanegara dalam menentukan destinasi berliburnya. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo. Saya Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Momentum Natal dan pergantian Tahun Baru ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, memperkuat pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya dan kearifan lokal. Memasuki tahun 2026, mari kita perkuat sinergi, gotong royong, dan toleransi dalam keberagaman untuk bersama-sama mewujudkan Badung yang maju, sejahtera, dan harmonis. Semoga damai Natal membawa harapan baru dan tahun baru 2026 menjadi langkah awal menuju Badung yang semakin gemilang. Om Santi 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 Om. Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Peluncuran digelar di Gedung Sirarnawo Art Center Denpasar Senin lalu dihadiri oleh jajaran pemimpin Bali. Peresmian diawali dengan pemaparan arah kebijakan dan program pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Menurut Gubernur, haluan pembangunan Bali masa depan ini telah disahkan secara niskala dan skala. Secara niskala telah dilaksanakan upacara Pasupati di Pura Penataran Agung Besakih pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 menjadi pedoman pelaksanaan yang disebut Pangeling-eling dan Dharma Pamiteket Besakih. Secara skala telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023. Pengeling-elingnya beserta Dharma Pamiteket telah dituangkan dalam tembaga dan lontar, ditulis dalam aksara Bali, dalam bahasa Bali, bahasa Kawi, dan bahasa Indonesia. Yang tadi hanya dalam bahasa
Kawi dan bahasa Bali. Jadi haluan ini tidak saja merupakan komitmen secara sakala, tapi yang utama adalah niskala. Itu. Karena leluhur kita mengajarkan sebelum melakukan sesuatu di dunia skala ini, lebih dulu kita harus melakukannya secara niskala, memohon restu alam semesta, memohon bimbingan dan tuntunan agar apa yang kita jalankan itu betul-betul berjalan dengan baik, lancar, sukses. Haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali Era Baru 2025-2125 sudah dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Kota Sebali tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Kabupaten Sebali tahun 2025-2029. Laporan Agus Sugiana, Denpasar, Garuda TV. Dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan umat Kristiani jelang perayaan Hari Raya Natal, aparat kepolisian terus mengintensifkan pelaksanaan pengamanan gereja di Kota Denpasar. Seperti yang dilakukan jajaran Polsek Denpasar Timur yang rutin menggelar patroli malam ke gereja-gereja yang berada di wilayah Denpasar Timur, salah satunya Gereja Katolik Roh Kudus Katedral Denpasar. Patroli difokuskan pada pengecekan area gereja, lingkungan sekitar, jalan masuk dan keluar jemaat, serta area parkir jemaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan ibadah jemaat dan terciptanya suasana yang aman, tertib dan kondusif. Pengamanan tersebut dilakukan secara menyeluruh, baik di dalam maupun di luar area gereja. Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Personel kepolisian juga diterjunkan secara bergilir untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di lokasi-lokasi strategis. Untuk pola pengamanan kita tetap melibatkan dari backup Polda Bali, kemudian Polresta Denpasar, dan kami dari Polsek juga nanti terlibat dalam kegiatan pengamanan gereja, itu mulai dari kegiatan sterilisasi dari unit Jibom, kemudian ada unit Sekdor dari Direktur Pamopid bersama X-ray-nya. Terima kasih sekali lagi kepada tim keamanan yang sungguh memberikan kekuatan bagi kami, Pak, sehingga kami dari tim gereja sendiri, panitia yang sudah terbentuk ini benar-benar merasa lebih baik karena dengan dukungan dari Bapak-bapak sekalian ini memberikan motivasi kepada kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama untuk kegiatan ibadah kami dan juga kegiatan-kegiatan di sekitar kami. Selain melakukan pengamanan, jajaran Polsek Denpasar Timur juga mengimbau kepada jemaat agar tetap waspada, menjaga barang bawaan, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar lingkungan gereja. Dengan adanya pengamanan yang maksimal dan sinergi antara aparat keamanan, diharapkan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan penuh rasa aman dan damai. Kehadiran aparat di tengah masyarakat sekaligus menjadi simbol nyata komitmen negara dalam menjamin kebebasan beribadah serta menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Kota Denpasar. Laporan Alit Sidi, Denpasar, Garuda TV. Perayaan Hari Raya Natal di Kabupaten Badung, Bali berlangsung penuh makna dan keunikan. Tak hanya syarat nilai religius, perayaan Natal di Gereja Katolik Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke Dalung, Badung tampil berbeda dengan balutan kental budaya Bali. Dekorasi gereja tampak berbeda dengan sentuhan khas Bali yang begitu kuat. Mulai dari penjor, reader, hingga ornamen budaya Bali menghiasi area gereja, menciptakan harmoni antara iman dan kearifan lokal. Tak hanya dekorasi, sejumlah umat Kristiani juga tampak mengikuti misa Natal dengan mengenakan pakaian adat Bali, menambah kekusukan sekaligus keunikan dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus. Menurut pihak gereja, setiap hari raya Natal selalu menghadirkan nuansa Bali,
mulai dari pakaian adat, pemasangan penjor, wastra sebagai ornamen budaya Bali. Seluruh rangkaian perayaan tetap mengacu pada ajaran gereja Katolik, namun dibalut dengan budaya lokal Bali sebagai bentuk pelestarian tradisi. Saat ini, Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke memiliki sekitar 2.600 umat atau sekitar 650 kepala keluarga. Jadi secara garis besar, apa yang kami lakukan tetap mengacu pada ajaran gereja dengan berbekal atau berakar pada budaya kami di Bali. Selain warga lokal, umat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia juga turut beribadah di gereja ini. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan perayaan Natal, pengamanan dilakukan secara berlapis. Mulai dari tim keamanan internal gereja, Bankamda, Pecalang, Babinsa, hingga mendapat dukungan dari Polsek Kuta Utara. Perayaan Natal di Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke ini menjadi bukti bahwa keberagaman budaya dan iman dapat berjalan selaras. Sebuah harmoni toleransi yang terus terjaga di Pulau Dewata. Laporan Gede Agung Badung, Garuda TV. Saya Yusdi Dias, Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya Provinsi Bali, menghaturkan Selamat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2025. Damai Kristus mempersatukan keluarga, bangsa, dan negara. Semoga kita semua diberkati. Bagi Anda yang ingin memberi kejutan berupa hantaran bingkisan atau hampers bertema Natal kepada orang-orang tersayang, keluarga dekat, maupun rekan bisnis, kini Anda tidak perlu khawatir. Di Denpasar, Bali, salah satu produsen kue rumahan berkreasi dengan membuat kreasi kuliner unik berupa kue roll lukis bertema Natal. Selain sebagai hampers, kreasi kue roll lukis ini juga banyak diburu sebagai hidangan pelengkap saat acara kumpul keluarga di hari Natal. Meski pemesanan telah dibuka sejak sebulan lalu, mendekati perayaan Natal, permintaan konsumen justru semakin membludak. Di sisi lain, produksi kreasi kue ini dibatasi hanya 20 kue per hari, karena melukis di atas kue tidaklah semudah melukis di atas kanvas atau media lainnya. Yang digunakan melukis di atas sajian kue roll bukanlah cat, melainkan campuran adonan kue dengan tambahan sedikit pewarna khusus makanan. Proses melukis sekaligus mewarnai terlebih dulu dilakukan di atas kertas khusus. Selain harus memiliki jiwa seni, membuat kreasi kue satu ini juga harus dilakukan secara hati-hati, karena jika melakukan kesalahan pembuatan sketsa animasi atau pewarnaan, secara otomatis tidak bisa dilukis kembali. Karena bertema Natal, hiasan animasinya pun harus tematik, salah satunya Santa Claus. Usai melukis Santa Claus, lukisan kue dimasukkan ke dalam oven selama 4 menit dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius. Setelah selesai di oven, lukisan kue ditaruh di atas loyang untuk selanjutnya dituangkan adonan kue dan kembali di oven selama 20 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, dinginkan kue terlebih dulu, lalu dicampurkan keju parut dan buttercream untuk selanjutnya digulung. Berkat sentuhan tangan sang ahli kue, kue roll yang semula terlihat biasa, kini menjadi luar biasa.
Tambahan box cantik membuat hampers unik ini dijual di kisaran harga ratusan ribu rupiah. Natal ini kan identik sama Santa Claus. Jadi kalau kue biasanya diisiin beberapa variasi lah ya. Ada Santa Claus-nya, terus ada beberapa variasi Natal. Mereka tertarik gitu Pak dengan harga yang terjangkau. Saya ada macam-macam pilihan beberapa dan harganya juga terjangkau dan juga pastinya ada beberapa variasi Natalnya. Kreasi kue roll lukis bertema Natal ini membuat konsumen harus berpikir berkali-kali lipat sebelum memakannya karena enggan untuk merusak lukisan yang terdapat pada kue. Laporan LCD Denpasar, Garuda TV. Nuansa sukacita Natal terasa di berbagai tempat persembahyangan umat Kristiani. Di Kabupaten Badung, Bali, sejumlah pohon Natal tampil berbeda dan mencuri perhatian. Bukan dari plastik atau lampu modern, melainkan dirangkai dari ratusan keranjang atau besek pindang berbahan organik. Inilah pohon Natal unik yang berdiri megah di kepala rumah Kalwat, Tegal Jaya, Kute, Kabupaten Badung. Pohon setinggi 7 meter ini bukan pohon Natal biasa. Sebanyak 680 keranjang pindang atau besek disusun rapi membentuk ornamen Natal yang artistik dan syarat pesan ramah lingkungan. Seluruh material dipilih berbahan organik sejalan dengan konsep keberlanjutan yang diusung setiap tahun. Proses pembuatan pohon Natal ini memakan waktu hampir 2 bulan, dimulai sejak 4 Oktober hingga 30 November. Tantangan utama datang dari ketinggian pohon yang mencapai 7 meter, sehingga pemasangan harus dilakukan dari atas dengan bantuan sabuk pengaman. Tak hanya soal teknis, pencarian keranjang pindang juga menjadi tantangan tersendiri. Selama hampir 1 bulan, tim harus menelusuri para perajin hingga akhirnya menemukan pengrajin yang mampu memenuhi kebutuhan ukuran kecil, sedang hingga besar. Tapi lebih ke organik. Jadi ide ini sudah kita rencanakan sebelum tahun 2005, maaf. Nah, karena konsep ini kan berbeda setiap tahun. 1 tahun sekali kita pakai tanaman, 1 tahun kita pakai yang beda, biar tidak monoton itu aja. Pohon Natal dari keranjang pindang ini tak hanya memperindah suasana Natal, tetapi juga menyampaikan pesan kuat tentang kreativitas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.